lebih sehat dan tetap bersemangat. Baiklah para sahabat sehat semua, saya Dr. Heri bersama dengan para narasumber yang keren dan cantik-cantik ini akan memperkenalkan mengenai layanan klinik anak terpadu Rumah Sakit Panti. Nah, pada pagi hari ini kita telah kedatangan para narasumber yang keren dan tentu saja para ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Ratna Ningsih, spesialis anak. Yang kedua Dr. Amelia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan Ibu Nani dari bagian gizi Rumah Sakit Panti Rapih. Ya, baik, Dr. Ratna Ningsih, seperti kita ketahui banyak sekali anak-anak di Indonesia mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, kenapa hal ini terjadi dan apa sih sebetulnya tumbuh kembang itu, dokter? Terima kasih. Kita pertanyaannya Dokter Heri tadi, kenapa sih banyak anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak banyak sebenarnya? Sebenarnya tidak banyak, cuman yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai dokter anak di seluruh Indonesia ini ya, itu haruslah memantau pertumbuhan dan perkembangan setiap pasien yang datang, walaupun dia sehat ataupun dia sakit, begitu. Nah, di Rumah Sakit Panti Rapih ini kita mengadakan klinik anak terpadu. Bisa membayangkan kan, kalau terpadu itu berarti semuanya ada, begitu. Itu Dokter Heri? Ya, baik dokter, menarik sekali ya para sahabat sehat semua. Mungkin bisa lebih dijelaskan dokter, pertumbuhan dan perkembangan itu supaya optimal seperti apa sih dokter? Ya. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ada pakemnya yang harus diikuti, yaitu KMS. Jadi setiap bulan kita itu harus menilai apakah anakku itu bertumbuh dengan apa? Dengan KMS. Nah, KMS itu diukur dari berat badan dan tinggi badannya, gitu. Jadi setiap bulan anak itu seharusnya diukur berat badannya dan tinggi badannya. Nah, di sini dengan klinik anak terpadu kita bisa memantau berat badan anak itu berapa, tinggi badannya berapa, disesuaikan dengan pakem KMS-nya. KMS itu bagus loh, ibu-ibu, bagus loh. Itu kan sudah mendunia. KMS yang ada di kita itu kita ambil dari papak ya, yang sekarang ini baru mau di-launching mungkin KMS anak Indonesia tersendiri mungkin. Nah, untuk perkembangan kita juga harus memantau perkembangan itu dengan milestone. Jadi tiap-tiap umur kunci anakku sudah bisa apa ya? Nah, anakku belum bisa tengkurap. Nah, umur 1 bulan disuruh tengkurap, ya memang belum tengkurap ya. Begitu? Ya, baik dokter Ratna, terima kasih. Jadi para sahabat semua, untuk memantau tumbuh kembang anak yang optimal membutuhkan alat ukur, yaitu dengan KMS, betul ya dokter Ratna? Jadi dengan KMS kita ini, para sahabat saya semua akan lebih mudah untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Kemudian apa saja tanda-tanda terjadinya keterlambatan tumbuh kembang, betul ya dokter Ratna ya? Ya, jadi menarik sekali memang di klinik tumbuh kembang ini kita bisa memantau secara lebih dini adanya kelainan tumbuh kembang. Ya, baik dokter Ratna, saya kebetulan ada pasien ya, pernah menangani pasien itu usia 5 tahun, tapi kok badannya kecil, kemudian kelihatan lemas, pucat, begitu ya. Kira-kira apa sih ya dok penyebabnya? Jadi gini, seperti yang tadi disinggung di depan,
bahwa anak itu tetap harus dipantau pertumbuhannya. Mungkin anak itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Nah, jangan takut. Di sini juga ada tim gizi yang akan memberikan, oh ini makanan apa yang harus diberikan pada anak tersebut, pada anak ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi pucat, mungkinkah dia kekurangan zat besi, apa lemes, mungkinkah dia lapar yang selalu lapar, nggak doyan makan. Wah, ini lengkap ini di sini. Ada tim gizi, ada stimulasi perkembangan di rehabilitasi medik, kemudian ada apa lagi, lengkap pokoknya. Nih namanya juga terpadu kan jadi lengkap. Jadi nanti pasien dokter Herin saya sarankan untuk ke klinik tumbuh kembang dulu, ke klinik anak sehat dicek. Oh ternyata mungkin ini adalah growth faltering, gangguan pertumbuhan, atau mungkin sudah stunting. Nah nanti ada tim gizi yang akan membantu bagaimana mengelola gizinya gitu. Jadi dengan konsultasi gizi lebih awal kita mungkin bisa ya melakukan intervensi supaya kedepannya tumbuh kembangnya, berat badannya, kecerdasannya, daya tahan tubuhnya juga lebih baik ya dok ya. Benar. Ya, baik, menarik sekali ya sahabat sehat. Ternyata selain dari aspek medis juga diperlukan aspek gizi untuk mengelola kesehatan tumbuh kembang anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita juga bisa berbincang dengan ahli gizi kita, Ibu Nani. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi Dokter Heri. Sehat Bu Nani? Iya, puji Tuhan sehat. Ya, Ibu Nani mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai pelayanan asuhan gizi terutama untuk tumbuh kembang anak di Pantirapi. Ya, terima kasih Dokter Heri. Bapak Ibu sahabat sehat Rumah Sakit Pantirapi, saya ingin sedikit menceritakan bagaimana sih pelayanan gizi kaitannya dengan tumbuh kembang di layanan anak terpadu Rumah Sakit Pantirapi. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ratna, layanan gizi menjadi bagian dari layanan anak terpadu. Kami ini ingin bersama-sama dengan dokter, kemudian para tenaga kesehatan lain untuk menciptakan atau untuk membangun generasi hebat. Yang kami lakukan di layanan gizi, yang pertama kita melakukan pemantauan pertumbuhan anak. Yang kami lakukan selama ini adalah dengan mengukur atau menilai status gizi anak. Jadi yang kita lakukan pertama kali seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ratna, kita memantau atau mengukur pertumbuhan anak melalui pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan. Ya, berat badan atau panjang badan yang sudah diukur tadi nanti akan dimasukkan di dalam grafik pemantauan berat badan. Nanti akan kita sesuaikan dengan umurnya menjadi alat ukurnya adalah berat badan menurut umur. Dari situ nanti akan diketahui apakah sahabat sehat Pantirapi yang kecil-kecil tadi, apakah dia masuk dalam status gizi yang normal, apakah dia berisiko gizi lebih, ataukah dia berisiko untuk gizi kurang atau bahkan gizi buruk. Tapi semoga tidak terjadi ya. Nah, kemudian pengukuran panjang badan ataupun tinggi badan nanti akan kita masukkan dalam tabel panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Nah, dari situ nanti akan diketahui bagaimana perkembangan panjang badan, tinggi badan bayi atau anak. Apakah sesuai dengan kurva yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di KNS, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ratna. Nah, dari situ akan diketahui resiko anak itu mungkin ada hambatan atau gangguan pertumbuhan tinggi badan. Nah, nanti akan diketahui apakah panjang badan atau tingginya normal sesuai umurnya, apakah terlalu tinggi, apakah kurang panjang badannya, atau bahkan mungkin nanti akan berisiko stunting. Nah, jadi memang pengukuran berat badan dan tinggi badan ini bukan pengukuran sesaat, tetapi pengukuran
dipantau pertumbuhannya di rumah sakit, di klinik layanan anak terpadu. Nah, kemudian yang ketiga ini IMT menurut umur. Jadi indeks massa tubuh menurut umur ini kita melihat rasio antara berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak menurut umur dan jenis kelamin. Nah, berbeda dengan panjang badan atau tinggi badan atau berat badan. Kalau IMT ini tidak selalu setiap kali datang naik. Memang di awal pada umur 0 sampai 6 bulan akan ada peningkatan, tapi umur 6 bulan sampai 2 tahun dan sampai dengan 5 tahun biasanya tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi di sini kita bisa melihat apakah anak tersebut berisiko obesitas atau tidak ke depannya. Nah ini jadi deteksi dini atau screening awal yang kami lakukan ini nanti harapannya bisa memantau pertumbuhan anak dan nanti akan diketahui status gizi anak dan juga resiko-resiko yang mungkin muncul akibat pertumbuhan yang terhambat ataupun pertumbuhan yang terlalu begitu antara lain. Ya, baik, terima kasih Ibu Nani. Jadi selama ini kasus-kasus apa yang paling sering ditangani Ibu Nani di rumah sakit? Ya, kalau untuk di klinik gizi yang tergabung dalam layanan anak terpadu, kadang-kadang yang muncul sebetulnya ada sedikit memang gangguan pertumbuhannya, berat badannya kurang. Tapi setelah dilihat ternyata anak ini ada kesulitan makan juga. Jadi memang semata-mata untuk pertumbuhan anak ini tidak hanya asupan yang kurang, tapi kan juga ada juga karena kurang pola asuh. Mungkin karena anak-anak ini kan sangat sekali tergantung oleh orang tua atau yang mengasuh. Jadi ketelatenan atau kesabaran dari orang tua atau dari pengasuhnya, kemudian kemampuan untuk memvariasi makanan gitu. Karena anak-anak ini kan juga perlu ada lingkungan makan yang nyaman untuk dia. Mungkin kadang-kadang orang tuanya kurang sabar untuk menyuapi anaknya sehingga dipaksa-paksa begitu, sehingga kadang-kadang mungkin anak menjadi trauma. Nah, nanti di klinik layanan anak terpadu ini salah satu yang ingin kami tampilkan untuk di unit gizi, kita ingin juga membantu Bapak Ibu sahabat sehat rumah sakit Panterapi bagaimana sih kita membuat atau mendemokan makanan-makanan yang baik untuk anak-anak sesuai umurnya. Nanti kalau semacam cooking class begitu udah terjadi, nah ini mudah-mudahan nanti ini Bapak Ibu sahabat sehat rumah sakit sehingga lebih mantap, lebih yakin bahwa makanan yang dibuat sendiri ini ternyata lebih sehat, lebih aman dan lebih baik khususnya untuk anak karena disesuaikan dengan kebiasaan atau pola makan anaknya sendiri. Gitu. Ya, baik Ibu Nani. Bapak, Ibu, sahabat sehat semua, ternyata mengancam anak untuk makan itu berbahaya loh. Tadi sudah dijelaskan Ibu Nani kalau anak kita tidak mau makan atau sulit makan harus dicari dulu penyebabnya, jangan kemudian dimarahin atau bahkan mungkin dicubit ya, jangan. Jadi kalau memang anak-anak kita mengalami kesulitan makan, rewel, kemudian mulai terganggu pertumbuhannya, perkembangannya, berat badannya kok tidak naik-naik, kemudian mungkin daya tangkapnya juga berkurang, berarti ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Nah, Panterapi ternyata sudah membuat beberapa pelayanan yang penting untuk pemenuhan asupan gizi, diantaranya adalah mengenai kursus memasak bagi orang tua. Ya, kemudian kita akan bicara juga mengenai kasus lain selain gangguan pola makan. Jadi di Panterapi ini juga ada masalah tubuh kembang lain. Misalnya saya pernah menemukan pasien di instalasi gawat darurat nih yang dinamai cerebral palsy. Jadi pada anak-anak yang mengalami tumbuh kembang karena gangguan di sistem saraf pusat. Dan saya ingin menggali lebih dalam dari Dr. Amelia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi mengenai apa sih
cerebral palsy dan apa saja yang bisa dikerjakan di Rumah Sakit Panti Rapi. Silahkan Dokter Amelia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Erin. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi juga Bapak Ibu sahabat sehat Panti Rapi semua. Saya akan mencoba menjawab. Untuk cerebral palsy itu merupakan suatu gangguan tumbuh kembang, gangguan motorik akibat memang terjadinya gangguan pada sistem saraf pusat pada saat sistem saraf pusat itu belum aktif. Jadi memang dia akan menyebabkan yang kita bilang global development delay atau gangguan pertumbuhan secara menyeluruh. Dalam tumbuh kembang itu biasanya kita akan melihat anak ini dari beberapa parameter, yaitu ada motorik kasar, motorik halus, kemudian juga bagaimana dia berbahasa, berbicara, dan juga interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin saya jelaskan sekalian, tidak hanya untuk kasus-kasus cerebral palsy, itu memang ada pada anak-anak dengan gangguan yang menyeluruh seperti itu, kita memang harus melibatkan suatu tim dalam penanganannya. Secara umum seperti yang kita lakukan di layanan anak terpadu ini, ada berbagai dokter spesialis dan juga bagian yang terlibat. Itu kita lakukan evaluasi dahulu. Kemudian juga apabila terdapat gangguan seperti yang memang hanya dari motorik dan lain-lainnya, itu dalam rehabilitasi medik pun akan kami lakukan penanganan secara tim. Jadi awalnya akan dilakukan evaluasi dulu oleh dokter rehab medik seperti saya dan juga ada dokter Tiniwati, mitra saya di sini. Kemudian dari situ kita akan menangani secara tim. Jadi dalam rehab medik itu ada fisioterapis, terapi bicara, kemudian okupasi terapi, dan juga kalau diperlukan ada bagian ortotik prostetik. Nah, kembali kepada cerebral palsy itu merupakan suatu gangguan pertumbuhan yang menyeluruh. Menyeluruh itu tadi seperti yang saya katakan dengan motorik kasar, halus dan lain-lain. Secara umum kita bilang gangguan motorik itu motor, artinya penggerak. Penggerak itu dilakukan oleh otot di tubuh kita. Ada yang motorik kasar, artinya dilakukan oleh otot-otot besar yang menyebabkan kita mampu untuk berpindah tempat, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang misalnya bersepeda, lari dan lain-lain. Kemudian ada juga motorik halus. Motorik halus itu dilakukan oleh otot-otot kecil di tangan ya. Di tangan kita itu kan terampil untuk melakukan hal yang kecil yang tidak butuh tenaga besar. Ada juga motorik lain yang seringkali kita juga lupakan, yaitu oromotor, yaitu motor otot-otot di sekitar mulut dan juga di sekitar tenggorokan kita. Otot-otot motor oral ini akan sangat membantu untuk proses penelan, terutama pada anak-anak itu akan banyak gangguan di situ, gangguan makan, pola makan dan lain-lain. Kadang-kala memang karena ada gangguan di oral motornya. Ada juga kita kenal dengan respiromotor, itu artinya otot-otot pernapasan kita. Itu pun juga kalau kita mengalami gangguan, kita tidak bisa bernapas dengan bagus, akhirnya ketahanan kita melakukan sesuatu juga tidak bagus, endurance itu kita tidak baik, jadi kita tidak akan mampu berlari jauh, kemudian juga gampang capek dan lain-lain. Dan di rehab medik ini seperti yang saya bilang, kita melakukan dalam suatu tim itu meliputi penanganan untuk semuanya itu. Jadi kalau ada gangguan di motorik kasarnya, dia tidak bisa jalan, mungkin karena ada kelemahan, mungkin karena ada spastik kekakuan otot pada anak-anak sipil terutama itu ada, itu kita bisa bantu dengan terapis fisioterapis. Itu kita bantu di situ, kita bantu latihannya. Kemudian juga di okupasi terapi itu akan kita lebih untuk motorik halus dan juga penanganan mengenai sensorinya. Jadi sebetulnya motor itu adalah suatu reaksi dari badan kita, dari tubuh kita. Jadi saat kita menerima impuls dari luar, badan itu akan mengolah, misalnya kita kedinginan. Oh, kita dingin, apa yang kita lakukan? Kita ambil selimut, kita saya aslinya kedinginan, kita matikan AC. Jadi ada badan kita itu menerima sesuatu impuls dulu. Itu namanya sensori. Sensori itu sensor itu kan berarti artinya mendeteksi apakah ada
Kadang-kala pada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, sensornya itulah yang terganggu. Jadi makanya dia karena sensornya terganggu, akhirnya reaksinya juga terganggu. Karena dia nggak merasa itu ada, oh nggak dingin kok, oh sampai akhirnya terus jadi kedinginan sekali, terus dia jadi gigil dan lain-lain. Itu sensornya terganggu. Disinilah peran untuk kita lakukan sensori integrasi. Nah, jadi kita memang memadukan semua sensor yang masuk dari panca indera kita itu nanti digabungkan supaya memang memberikan rangsangan yang tepat untuk tubuh. Jadi tubuh tahu, oh ya saya harus begini. Itu kita lakukan sensori integrasi di bagian okupasi terapi. Kita sudah ada, ya, sensori integrasi. Kemudian ada juga satu ruangan Snoe-Cellen. Snoe-Cellen itu kalau kita bilang diskotiknya rehab medik. Mungkin kalian sudah pernah lihat IG live-nya Mami Rapi beberapa waktu yang lalu, itu kita sudah sempat memperlihatkan waktu kita main-main ke instalasi rehab medik. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau memang ada gangguan di oral motornya itu, termasuk juga mungkin anak-anak yang susah makan, kadang-kala itu memang dia ada, itu tadi yang saya bilang, sensornya kadang juga terganggu. Jadi dia nggak mau makan yang terlalu penyes-penyes atau yang terlalu padat seperti itu. Itu nanti kita bantu untuk di terapi bicara. Kita lakukan terapi di situ untuk membantu anak biar tidak terlalu sensitif sekali dengan beberapa konsistensi makanan. Jadi karena gangguan sensor jadi harus dirangsang begitu ya dok ya? Ada beberapa yang memang karena gangguan sensornya, tapi memang ada beberapa yang murni karena gangguan. Ya, jadi menarik sekali ya, di tim rehabilitasi medis kita sudah bisa menangani gangguan tumbuh kembang anak dari gangguan yang bersifat motorik maupun sensorik, dan menariknya lagi bahwa terapinya itu dilakukan dengan tim secara lebih terpadu begitu ya dokter ya. Ya baik dokter Amelia, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya ingin menanyakan lagi kepada dokter Ratna. Kebetulan saya pernah membaca berita mengenai putra salah seorang aktris terkenal kita. Kalau tidak salah, putra dari artis pernah didiagnosa autisme pada usia 6 bulan. Dan kemudian ini bisa mengetahui lebih dini karena merasa ada yang aneh dengan bayinya yang tidak mau kontak mata dengan ibunya. Nah, saya ingin menanyakan kepada Dr. Ananingsih, bagaimana sih autisme itu dan apakah kalau autisme itu dikenali lebih dini, hasil terapi atau outputnya apakah lebih baik, dan apakah si anak bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya? Terima kasih. Kalau tentang autis bisa dikenali kapan? Sejak dini. Nah, itulah pentingnya kita itu selalu memantau perkembangan di usia-usia kunci. Ya, di usia 3 bulan, di usia 6 bulan, di usia 9 bulan, 12 dan seterusnya. Nah, dari situ nanti apa? Ada sesuatu yang aneh dari anak tersebut yang harusnya sudah dicapai, kok belum dicapai. Nah, tentulah nanti si ibu ini akan gaduh gelisah. Ini bagaimana ya? Ke dokternya juga gaduh gelisah. Ini kenapa ya? Nah, gitu. Nah, di sini banyak teman saya. Jadi saya tidak gaduh gelisah. Saya akan ke dokter mata. Jadi pada saat usia 3 bulan, anak itu harus sudah bisa menatap, membalas senyuman, kemudian sudah ngoceh di usia 2 bulan. Nah, ini kenapa diem saja, menatap gak bisa. Nah, saya gak sendiri di sini. Saya punya teman, saya punya dokter mata, teman dokter mata. Nanti kenapa ini kok diem saja? Apakah telinganya? Ini bagaimana? Oh, saya punya dokter THT, punya teman dokter THT, maka akan saya rujuk. Nah, setelah semuanya ini bersatu padu menangani si pasien ini, maka
ada dokter sebentar, ada dokter konsultan neuro. Jadi nanti kasus-kasus yang ini apakah belum terkurap karena faktor neuronya, sarafnya, ada konsultan neuronya, ada konsultan endokrin juga di sini, ada konsultan kardio, imunologi, gastro yang nggak mau makan, semuanya ada. Jadi tidak sendirian, kita tim dalam menangani pasien. Nah, setelah tim maka akan ketemu jalan keluarnya, sehingga si anak ini, si pasien ini bisa bertumbuh dan berkembang optimal ya, sesuai dengan potensi genetiknya. Itu yang kita cari, sesuai dengan pemberian Tuhannya, begitu ya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ratna untuk penjelasannya yang super lengkap dan sangat menarik. Jadi para sahabat saya semua, di Rumah Sakit Mantirami ini pelayanan klinik anak terpadu melayani dari mulai screening awal, kemudian dilakukan tindakan evaluasi dan tindak lanjut untuk menangani kelainan yang ditemukan, betul ya Dokter Ratna? Kemudian di layanan klinik anak terpadu ini juga meliputi pelayanan berbagai disiplin ilmu. Di antaranya ada dokter anak, dokter konsultan rehabilitasi medis, kemudian ada dokter saraf, dokter endokrin, kemudian dokter apa lagi Dokter Ratna? Dokter gastro, kemudian mungkin juga ada bedah saraf, kemudian psikologi, ahli psikolog, kemudian ada juga ahli gizi. Ya, baik para sahabat sehat semua, kita sudah berbincang-bincang lama mengenai pelayanan klinik anak terpadu. Dan para sahabat semua, meskipun di musim pandemi COVID-19 ini tidak perlu takut memeriksakan kondisi kesehatan sang buah hati di Rumah Sakit Mantirami supaya tumbuh kembangnya tetap berjalan dengan baik, berat badannya cukup, kemudian rambutnya sehat, kulitnya baik, kecerdasannya juga optimal, dan kita semua berupaya untuk mewujudkan generasi Indonesia kita yang hebat. Jadi bagi para sahabat sehat semua yang ingin memeriksakan putra-putrinya, terutama untuk perkembangan dan pertumbuhan supaya menjadi anak yang sehat dan generasi penerus bangsa yang hebat, bisa dilihat jadwalnya di bawah ini. Terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan waktu untuk bergabung bersama dengan kami dalam talk show sehat pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat sehat semua, terutama bagi para generasi muda Indonesia kita. Rumah Sakit Mantirami, sahabat untuk hidup sehat. Terima kasih Dokter Ratna.